Ada yang disebutkan secara sharih oleh Nabi menghapuskan dosa besar. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jangan nanti udah ngamalkan ini petentengan pula. Petentengannya gini, ya Pak Marlan, kayaknya nggak ada lagi kayak dulu udah tawaduk, sekarang udah tegak gini Pak. Iyalah, wes entek kabeh dosa Pak. Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amal. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, siapa yang membaca fi duburi kulli sholat, pada setiap dubur sholat, dubur itu belakang, berarti siap selesai sembahyang. Udah siap salam, zikir-zikirnya termasuk yang biasa kita bacanya, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kan 33 kali 3 99, 100-nya ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam hadis itu Nabi mengatakan maka dihapuskan Allah dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan sekalipun. Banyak itu ya. Iya. Tapi ini dosa kecil. Kenapa dibilang dosa kecil? Nah, kalau enggak disebutkan Nabi dosa apa yang dihapus, ulama memahaminya itu dosa kecil. Puasa sunat 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Itu dosa apa? Kan enggak dibilang dosa besar. Maksudnya dosa kecil. Terus masuk nisfu Sya'ban, masuk puasa sunat Arafah dan seterusnya lah, banyak yang lain. Jadi bisa hapus dengan amal. Dengan catatan ya amalnya diterimalah ikhlas, jangan karena segen, jangan karena muatan-muatan yang lain. Itu ya, syaratnya itu dia. Gimana pula lah ini menghapuskan dosa, ini aja nggak diterima karena riya, ujub dan lain sebagainya kan. Atau itu syarat. Kemudian ada yang disebutkan secara sharih oleh Nabi menghapuskan dosa besar. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah tapi dimatkan. Dimatkan. Nah, Nabi nggak bilang mat itu kan dipanjangkan. Yang mana yang dipanjangkan? Nggak bilang Nabi. Lantas kalau Nabi nggak bilang, yang paling layak menjelaskan apa maksud Nabi itu kita nih atau ulama? Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, bukan mewarisi harta Nabi, mewarisi ilmunya Nabi. Karena mereka lah yang mewarisi ilmunya Nabi, ya yang paling layak menjelaskan yang kita nggak jelas itu ya ulama. Jangan kita jelaskan sendiri. Nah, lantas ulama memberikan penjelasan, yang dimatkan itu la-nya. Berapa panjangnya? Nabi juga nggak bilang. Nah, ulama memberikan penjelasan, la-nya itu panjangnya 7 alif. 7 alif itu sama dengan 14 harkat. 1 alif 2 harkat. Cukup panjang itu. Cukup panjang. 14 ketukan. Ya. Nah, kalau itu dibaca dengan ikhlas, hadir hati lah, dijazamkan itu makna dalam hati, maka akan dihapuskan Allah 4.000 dosa-dosa besarnya. 4.000 dosa besar. Nah, itu disebutkan sore, dosa besarnya dihapuskan. Nabi enggak bilang dihapuskan 4.000 dosanya, enggak, 4.000 dosa besar. Iya, disebutkan. Nah, kalau memang Nabi bilang dosa besar, ya dosa besar. Tapi begitu cara bacanya. Wah. Lah kalau bacanya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu enggak masuk. Tapi bukan berarti itu enggak ada fadilahnya. Nggak ada nilainya, tetap ada. Cuman kalau untuk menghapuskan dosa yang 4.000 dosa besar itu nggak dapat, itu dapat fadilah yang lain. Nah, jadi kalau kayak gini nggak bisa dibaca di wirid lah ya. Kalau di wirid ya ketinggalan aja. Nah, itu di amalan sendiri-sendiri lah di rumah. Jadi Pak Marlan cocok juga ini Pak Marlan, murah. Iya. Nah, tarik nafas dulu panjang. Habis, nggak
apa-apa, nyuri napas nggak berdosa, nyuri ayam yang berdosa. Tarik napas, ilaha illallah. Supaya hatinya itu bergetar waktu Allah, itu arahkan ke jantung itu. Hati kata kita sebetulnya dokter bilang jantung. Jantung kan sini jantung. Kita bilang hati. Ke arah itulah dia, arahkan ke situ. Sampai seperti kata Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila sebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Sampai begitu, maka arahkan dia ke situ. La ilaha illallah. Lembut gitu maksudnya Allah. Ya. Kenapa? Tarik nafas. Tapi mau 4.000 dosa besar hapus. Kalau nggak dihapuskan dosa besar ini neraka. Itu nggak sanggup, nggak sabar karena nggak nampak neraka tuh. Tapi coba nampak neraka tuh. Wah, sanggup lah itu. Ya tergantung. Sekali diucapkan 4.000 dosa besar habis. Makin banyak diucapkan makin banyak habisnya. Sampai sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, seandainya lah umpama habislah dosa besar dia semua. Umpama saking banyaknya dia baca kayak gitu kan. Diampunkan dosa keluarganya, ahlinya, istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya. Baik ya Rasulullah, ada terus dibanyakkan. Habislah dosa-dosa keluarganya semua. Lalu untuk apa lagi itu lalu? Dihapuskan Allah Ta'ala dosa jiran tetangganya asal muslim. Enak juga kita dapat tetangga yang rajin gitu ya. Numpang. Takutnya dia tidak, awak pun tidak. Lebih bagus ketimbang nunggu operan. Iya, kalau ada operannya, kalau dia pun masih kurang, tak ngoper-ngoper kawan. Bagus awak bikin sendiri. Nggak usah banyak-banyak. Kalau memang belum sabar awak, seberapa mampu, agak setiap malam 10 kali pun jadi 10 kali. Besok malam 10 kali. 10 kali 4.000. Ada banyak itu. Kalau cuma 3.000 sekali angkat bersih tuh. Oh ya udah, nggak usah. Dalam hadis itu nggak dibilang Nabi disyaratkan kuat, nggak ada. Ya udah pelan aja. Sembari dihadirkan maknanya, tidak ada yang dapatkan ngampun dosaku ini kecuali Kau ya Allah. Gitu. Sambil melas awak kan. Oleh karena itu ya Rob, ampunilah dosaku yang banyak ya Allah. Gitu. Jadi mulutnya membaca, hatinya pun terus bergetar ke Allah, ngarapnya ke Allah itu. Jadi nyambung dia. Kemudian harap banyak sama Allah, karena Dia yang maha menyempurnakan. Ya kafi, kafi itu kan yang maha menyempurnakan. Harap sama Dia, ya Rob, andai pun nggak cukup lah 7 alif ya Allah, Kau cukupkanlah 7 alif itu ya Allah. Kan Kau kan maha pemurah ya Allah. Gitu. Ya kita kan nggak sanggup ngitung-ngitungnya kan, naksir-naksir aja kan. Nanti kalau sibuk ngitung-ngitung gini, pikiran kita tidak ke makna zikir tuh. Berapa tadi berapa? Kan? Udah nggak usah dihitung-hitung lah, ditaksir-taksir aja. Andai pun kurang, ternyata misalnya dalam hitungan Allah kurang 7 alif, tapi dia udah berusaha untuk maksimal. Cuman kemampuan napasnya yang nggak cukup. Ya udahlah, wong aku arhamur rahimin kok. Ya udah, anggap aja lah, udah aku hitung cukup itu Pak. Kira manis. Jadi kita kalau sama Allah Ta'ala itu melakukan satu ibadah, yang penting serius, sungguh-sungguh, betul-betul. Kemudian hasilnya macam mana? Harap kemurahan Allah. Karena terterimanya ibadah kita bukan karena bagusnya ibadah kita, karena kemurahan Allah.
maka hati kita ngarahkan ke kemurahan Allah tuh. Bukan karena patennya ibadah kita. Nggak ada yang paten ibadah kita. Pasti ada cacatnya, ada aibnya. Nah, jadi bukan karena hebat ibadah kita sehingga diterima. Jangan gitu kita berpikirnya. Karena Allah yang Maha Pemurah, karena Allah yang Maha Pengasih, karena Allah yang Maha Penyayang. Kasih sayang dan kemurahannya itulah yang menjadikan terterimanya ibadahku di sisinya. Bukan karena bagusnya ibadahku. Malu aku kalau aku ngitung ibadahku udah bagus. Nah begitu. Jadi tetap kita tawadu sama Allah. Tawadu, merendahlah gitu. Jangan nanti udah ngamalkan ini petentengan pula. Petentengannya gini, ya Pak Marlan, kayaknya nggak ada lagi kayak dulu udah tawadu. Sekarang udah tegak gini, Pak. Iyalah, wis entek kabeh dosa Pak. Aku nggak takut lagi. Setiap malam aku 100 tuh la ilaha illallah kata Ustaz Supriyadi. Eneng hadis iku lho. Satu kali 4.000 dosa besar dihapuskan lah. Aku 100 tiap malam. Kalikanlah 4.000 kali 100. 4 juta. 100 kali 400.000. 4.000 kali salah ya, 400.000 ya. 400.000 tiap malam. Udah berapa lama Pak ngamalkannya? Setahun. Aku rasa sentek lah itu lah. Malah aku ngasih jiran dong kok. Wah. Lah wong ini aja belum ada hitung-hitungan sama Allah kok awak ada ngitung-hitung duluan. Jangan. Bagus kita kalau ngitung-ngitung kita punya ngitung sedikit. Jangan ngitung banyak, ngitung sedikit. Biar yang ngitung banyak itu biar Allah. Kalau kita ngitungnya sedikit. Udah banyak nih badannya Pak Marlan, alah sedikit. Rupanya Allah ngitungnya udah banyak. Kan bagus gitu. Ketimbang kita ngitung banyak, Allah ngitungnya sedikit. Ternyata loh sedikit. Gitu. Baik.